Nih, ada taman belakang bisa banget buat rumah tumbuh. Jadi ini lebarnya 6, panjangnya sekitar 5 meteran. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate. Sekarang saya lagi di satu perumahan yang deket banget dengan area perniagaan di Lingkar Timur Sidoarjo. Ya, tepatnya ini di daerah Sidoarjo. Dan desain rumah yang di belakang saya ini akan kita bahas. Ini keren banget karena kekinian dan nggak biasa. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar tahu ada notifikasi video-video rumah terbaru. Jangan lupa juga komen dan juga like. Yuk kita bahas untuk rumahnya. Jadi kalau dari depan nih kelihatan kan serba perkotak-kotakan. Bahkan sampai bagian atapnya juga. Kalau dilihat tuh dari atas, itu atap itu modelnya atap sandar. Tapi yang samping sininya, tuh yang ada bagian agak turunnya ini, dia pakai cor-coran, pakai dak beton. Ini cocok banget kalau mau dibuat rumah tumbuh. Jadi bagian depannya lumayan. Bisa buat semacam balkon-balkonan, belakangnya bisa dibuat taman-tamanan dengan penutupnya. Keren kan? Nah, sedangkan untuk bagian fasadnya, tadi kan kotak-kotak gini, tapi dia full dari atas sampai bawah. Ini bagiannya menonjol, dan ada lagi kotak untuk jendela-jendelanya. Selain yang putih-putih temboknya, juga jendela-jendelanya kecil-kecil aja. Tapi di dalamnya tetap dapat terangnya. Untuk bagian yang samping sini, yang ada bagian yang menjorok ke bagian belakangnya, termasuk yang bagian bawahnya, ini juga unik. Dia pakai permainan semacam pakai GRC, dan motifnya tuh motif kayu. Biasanya dipakai buat list plang bagian sopi-sopian, tapi ditaruh di situ. Posisinya menjulang dari bawah sampai atas, dan antar list plangnya itu, antar GRC-nya itu, dia dikasih jarak ya, nat-natnya. Jadi seolah-olah seperti tali air. Keren sih. Untuk bagian situ tuh ada satu jendela, kotak aja kecil, dan dia frame-nya lucu. Dia pakai warna yang gelap supaya matching tuh. Kalau yang ini kan terang-terang, yang ini warnanya gelap, matching dengan fasad sini, termasuk juga untuk perkanopiannya. Dia pakai frame besi dari besi holo hitam, dan untuk atapnya juga dia pakai yang warnanya tuh bukan warna yang bening terang, tapi agak gelap. Jadi matching banget untuk area sini. Dia bisa buat nutupin area carport. Nah, untuk area carportnya ini sekitaran 3 meter kali 5 meter itu, tapi sampai sini ya. Kalau agak ke depan lagi lumayan nambah 1 meteran. Total bisa dapat 6 meter untuk carportnya aja. Sedangkan untuk area alasnya ini carport, dia pakai biasa semen-semenan aja diekspos, dan tetap dikasih tali-tali air supaya kalaupun kita nyuci kendaraan itu nggak sampai tergenang di area sini. Walaupun gitu, dia tetap tuh dari ujung sana sampai ke bawah, itu posisinya menurun di bagian depan. Jadinya pasti anti becek-becek. Nah, rumah ini kan lebarnya 6 ya. Jadi untuk area carportnya dapat 3 meter, untuk pertamanan juga dapat sekitar 3 meter. Dan ada tambahan bangku-bangku gini, ini opsional sih, tapi lumayan bisa buat menghadap carport, juga bisa menghadap ke area taman. Bahkan untuk area situ, itu kan di bawah ada tempat meteran air, juga untuk listrik, bisa dimanfaatkan juga untuk duduk-duduk nanti di situ. Jadi hadap-hadapan gini, tinggal nambah satu meja lagi. Keren kan? Konsepnya dia dibuat ke alam-alaman deh. Jadi untuk di sini pakai kayu beneran ini. Situ juga untuk alasnya dari tempat duduk-duduk bench di situ juga pakai perkayuan, dan perumputan di sini cocok sih. Area sini kasih tanaman yang pendek-pendek, bagian situ kasih tanaman yang tinggi. Karena di sini tadi penutupnya nih, di bawahnya tuh ada tandon air. Untuk tanaman-tanaman yang kecil-kecilan ya cukuplah sejenis trimesia, ataupun di situ ada pisang-pisangan calathea. Yang agak gede taruh depan aja. Ini sebenarnya pakai ketapang kencana. Ya opsional ya, kalau bisa diganti lah karena ngerusak tuh akarnya. Sekarang kita bahas untuk bagian dalamnya. Tapi sebelum masuk ke bagian dalam, kita bahas di sini dulu sedikit ya, karena di sini memang nggak ada teras, ada perbedaan ketinggian sekitar 18 sentian untuk masuk ke area dalam rumah. Dan dindingnya ternyata baru ngeh ya, ini modelnya kamprot-kamprotan ternyata. Unik-unik, nggak biasa. Untuk pintunya dia matching dengan yang sini, dia pakai warna putih dan dia pakai kayu asli. Di finishing dia pakai duko tapi yang doff warnanya, dan nggak polosan, ada trimmer-trimmer seperti ini. Jadinya lebih keren aja. Yuk masuk. Nah, ini dia bagian dalam rumahnya. Langsung kerasa banget leganya. Karena apa? Ceilingnya tinggi loh, ini hampir 4 meteran. Lebar 3 meter, panjangnya ini sekitar 5 meteran. Di sini juga kerasa banget terangnya, walaupun sebetulnya nggak banyak jendela sih.
cuma ukuran sekitar 1,1 doang, dan yang atas nggak sampai 1 meter, sekitar 60 kayak 60 aja. Tapi terang banget kan? Karena dari sini ada cahaya, dari sana juga nanti ada cahayanya. Dan untuk ukuran rumah segini, jendelanya nih, cukup pakai yang model gini aja. Nggak usah pakai tirai yang aneh-aneh. Tuh, bisa dibuka pengen terang banyak, bisa ditutup begini kalau kelebihan cahaya. Keren ya? Nah, karena ini sistemnya adalah open space, jadinya kerasa lega dan ornamennya jangan terlalu rame. Segini sih termasuk oke ya. Jadi untuk area wall panelnya dia kayaknya sih pakai perkayuan, cuman dipakai cat lagi apa HPL ini ya. Sepertinya dicat lagi pakai yang doff, hitam doff. Dan ini juga pakai wallpaper tapi motifnya ya simple aja sih. Tapi tetap keren. Dan gak banyak permainan warna, hitam dan putih, semacam monokrom gitu. Nah, untuk area bawahnya ini ada untuk entertain, jadi TV-nya lumayan gede di sini. Tapi kalau mau lebih aman, saya harusnya pakai bracket aja ya. Agak rawan soalnya. Dan untuk tempat-tempat penyimpanan, dia modelnya floating begini. Jadi bawahnya tuh bisa buat ngepel-ngepel, dan lebih penting karena no rayap-rayap dan no lebab-lebab. Karena ada awang sirkulasi udara. Tempat penyimpanannya cukup lah untuk nyimpen-nyimpen di situ. Tempat sofanya untuk duduk-duduk juga ini agak gede sih untuk rumah sekompak ini. Ini bisa buat 3 orang, termasuk kegedean. Kalau mau pakai yang agak mundur lagi, yang sekitar 60 sentian lah harusnya cukup ya. Dan senderannya dibuat yang lebih simple. Banyak kok di tempat-tempat furniture. Jadi di sininya tuh bisa lebih lega dan bisa naruh coffee table sebetulnya. Yang memanjang kecil aja, orang masih bisa lewat di situ. Dari area duduk-duduk di sini santai-santai, deket ke area makan karena memang open space. Dan area makan di sini, yaitu tadi, kalau ini agak ke sana dengan sofa yang lebih kecil, hari ini bisa meja makannya ke sini dan benar-benar bisa muat 4 orang. Sementara bisa 4 orang, tapi di sini agak sempit-sempit, agak nggak enak sih. Tapi cukupan lah meja makan segede gini. Di sebelah situnya ada tempat penyimpanan-penyimpanan, bisa untuk makanan, bahan makanan, ataupun untuk pernak-pernik lainnya. Karena cakep tuh, ada LED stripnya kan. Dan ini ada permainan semacam apa ya, tempel-tempelan pakai kayu ya, model-model tali air gini. Asik sih, kelihatan lebih tinggi dan gak norak. Penting nih, satu lagi kelewat tadi. Ada yang namanya cermin, sehingga mengesankan ada ruangan lain di rumah ini. Dan jangan pakai yang bening biasa ya, pakai yang black mirror gini. Jadi kesan mewahnya dapat. Mau lebih mewah, pakai yang gold mirror. Untuk bagian sini, jadi sebelahnya tempat makan ini ada satu storage, kulkas, dan juga tempat penyimpanan barang-barang di atas, bahan makanan atau lain sebagainya. Ini lumayan tinggi sih, effort banget buat naiknya. Tapi nggak apa-apa lah, ini kan show unit, dan ini opsional semua, furnisnya ya. Jadi belum tentu kita bisa dapetin ini, kecuali kalau memang kerjasama sama developer pengen kayak gini. Ini yang tadi saya bahas. Untuk area sini, ini penting banget ada yang namanya jendela-jendela, karena memanfaatkan cahaya dari luar untuk bisa masuk ke dalam rumah. Nggak cukup cuma di sini. Tuh, di atas juga ada, memanjang. Makanya cakep banget kan pencahayaan di rumah ini. Kita ke belakang dulu aja yuk. Ini dia bagian dapurnya. Lebarnya 3 meter, ke belakangnya sekitar ya hampir 3 meteran juga ya, karena kan kepotong di sini. Tapi termasuk dapur yang oke, termasuk dapur yang nyaman, simple, dan sekaligus bisa untuk tuh mesin cuci di situ. Cuma memang tadi kulkas yang di sana, baiknya taruh di sini aja. Mesin cucinya masih muat tuh di sebelah situ. Untuk jemurnya nanti taruh di bagian belakang. Dapurnya ini dia mengusung konsep yang simple aja, minimalis banget. Ada beberapa tempat penyimpanan di sini, di atas juga ada. Dan ini separuh ya, karena untuk yang terbuka-terbuka masih bisa di sini, kayak bumbu-bumbu dan sebagainya. Nah, untuk peralatannya di atas, apalagi yang kotor-kotor, biar nggak kelihatannya. Di bawah juga ada beberapa tempat, mungkin ada beberapa bumbu-bumbu, piring, dan sebagainya. Masih lumayan tuh, muat beberapa tempat di area sini. Simple banget untuk masaknya. Dia pakai kompor, ini kompor gas ya, tapi modelnya tanam. Dia pakai punyanya Rinnai, nggak pakai cooker hood, karena langsung open air. Mau tambah cooker hood juga masih nggak apa-apa. Untuk sinknya dia pakai merek Avos, modelnya Upmoon begini. Matching sih dengan ini tuh. Ada kerannya dia motif bebatuan-bebatuan gitu. Matchingnya dengan ini tuh. Dia juga pakai HT, kelihatan tuh sambungan di sini. Tapi motifnya kayak marmer. Ini harusnya kan ada yang 3 meter.
Nggak tahu disambung kenapa ya. Sama juga untuk area backsplash-nya juga dia pakai yang motifnya sama, motif marmer tapi HT. Di sini kerasa banget. Agak panas sih memang karena dia pakai atapnya ini cuma apa ini? Polikarbonat biasa mungkin ya. Dan ini bisa buat jemuran seperti di sini tadi nih. Harusnya bisa cepat kering ya. Karena tadi kan mesin cucinya di sini. Kita lihat taman yuk. Nih, ada taman belakang bisa banget buat rumah tumbuh. Jadi ini lebarnya 6, panjangnya sekitar 5 meteran. Bisa buat taman, bener-bener taman kayak gini dengan banyak sekali tanaman. Tuh, bisa pakai tanaman yang gede-gede semacam apa ini? Brictea atau mungkin kayak apa? Naga Madagaskar ya kalau nggak salah. Mau yang ada warna-warni, krokot-krokotan gitu, yang kuning, yang merah juga cocok. Mau yang agak pendek-pendek, soka-soka biar ada merah-merah tapi hijaunya juga bisa banget. Dan rumput-rumputan juga kayak gini, tambah cakep. Nih, apalagi ada tempat-tempat untuk pijakan-pijakan gini. Tinggal kasih sedikit tutupan kanopi buat ngeteh di sore hari. Wah, cakep banget sih. Sekarang sih emang panas ya, karena tengah hari. Tapi kalau sore hari, pasti cakep banget. Yuk kita sekarang balik lagi ke area bagian dalam rumah. Banyak yang bisa kita eksplor lagi nih. Dari area belakang, kita masuk lagi ke dalam rumah. Karena di sini ada satu kamar yang akan kita bahas. Ini sementara peruntukannya kamar anak. Jadi ukuran sekitar lebarnya ini 3 meter, panjangnya sekitar 2,5 meter. Termasuk oke lah ya untuk kamar anak. Di sini bisa pakai tempat tidur yang ukurannya pas. Dan ini tempat tidurnya bisa dilipat. Nanti kita cek gimana fiturnya. Dan area sini, ini ada semacam island. Mungkin peruntukannya kalau 2 orang anak, satunya bisa sambil duduk di sini. Kalau mau belajar, satunya duduk di sebelah situ. Kalau memang untuk 2 orang anak. Tapi kasurnya juga harus yang model susun ya, nggak bisa gini. Nah, sementara di atasnya ini ada beberapa tempat penyimpanan. Lumayan, ada 4 tempat penyimpanan. Dan paling atas juga masih bisa yang terbuka tuh untuk beberapa tempat yang barang-barang paling jarang dipakai. Oh, jendelanya segini aja nih. Tapi tetap dapat kan terangnya ya. Dari kamar tidur pertama, kita lanjut ke kamar kedua, yaitu kamar mandi. Nih, ini dia kamar mandinya. Kurang lebih ukurannya di 1,5 meter, lebih sedikit, kali 2 meter, hampir 2 meter kurang sedikit. Dan termasuk oke ya, karena untuk area basahnya 1 meteran lebih, 1 meteran lebih. Jadi oke, dan untuk area sini, area keringnya juga bisa pas banget kalau kita mau setor di situ. Dia pakai mereknya American Standard. Dan untuk basah-basahannya dia sudah ready juga dengan ini pakai hand shower ya, mereknya Air. Termasuk oke, nyaman, tinggal kasih tirai lagi aja. Dan ini sampai atas ternyata pakai ini ya, pakai HT homogeneous style-nya, motifnya granit agak terang. Tapi kalau untuk lantainya beda ya. Dia HT juga tapi motifnya travertine yang lumayan terang juga dan ada kaca. Jadi no nyiprat-nyiprat kalau kita mau sekiranya cuma cuci tangan habis pup di situ, ya udah aman, nggak sampai ciprat-ciprat. Oh, ini juga tabelnya dia hampir sama seperti lantai ya, pakai yang motif travertine juga. Dan yang penting nih, kalau kita ada tempat-tempat penyimpanan berbahan kayu di area kamar mandi, penting untuk ada jarak. Jadi harus floating supaya no lembab-lembab dan no rayap-rayap juga ya. Dari kamar mandi kita lanjut ke kamar tidur utama. Oh ya, sebelum masuk ke kamar tidur, ini kalau diperhatikan tadi ya, motifnya tuh perkayuan semua, dan ini ternyata beneran pakai kayu, cuma kayu solid ya maksudnya, tapi dia dilapisi lagi sejenis HPL, termasuk untuk kusen-kusen dan juga daun pintunya. Makanya bunyinya keras banget dan kokoh banget. Yuk kita masuk. Ini dia kamar tidur utamanya. Ukurannya sekitar 3 meter kali 3 meter, tapi termasuk oke ya, karena penataannya yang bagus dan nuansa perkayuan juga dia konsisten. Dari mulai atas sampai lantai, juga untuk bagian headboardnya. Untuk lemari pakaiannya lumayan ya, dia dapat 3 area. Jadi untuk pakaian yang dilipat-lipat bisa di daerah sini, untuk yang digantung bisa ditaruh daerah sini. Dan dimanfaatkan juga nih untuk pintu sini buat cermin. Jadi kita bisa ngaca-ngaca full body. Karena ini kamar ukuran cuma sekitar 3 meter kali 3 meter aja, makanya untuk tempat tidur dia posisinya mau nggak mau harus mepet tembok ya.
Dan ukurannya tempat tidurnya pun kurang lebih pakai yang 180 maksimal ya. Jangan pakai yang 200 kali 200. Jadi bisa lumayan tuh naruh bed seatable sedikit di area situ, juga untuk colokan-colokannya, dan pencahayaannya tetap dapat dong dari area sini tuh. Karena dia pakai modelnya ini pintu jendela sebetulnya. Jadi jendelanya bisa dibuka dan langsung tembus ke area sana. Untuk tirainya dia pakai motifnya yang kayak gini tuh. Cakep kan? Dan simple juga. Kita sudah selesai jalan-jalan di rumah ini, dan buat kalian yang pengen rumah kekinian banget, simple tapi harga affordable, hubungin Rianto ya. Sampai ketemu!